Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Killing Ground yang pernah dirilis pada tahun 2016. Pada awal film, kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang camping di sebuah tepi pantai. Mereka terdiri dari Margaret, Robert, lalu ada kedua anaknya yang bernama Emily, dan Ollie yang masih berumur 3 tahun. Usut punya usut, mereka camping di suatu tempat yang sangat terpencil jauh dari perkotaan. Tempat ini berada di tepi pantai yang dikelilingi hutan bakau. Kemudian Emily menghampiri ayahnya yang sedang mempersiapkan makan untuk nanti malam. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka ngobrol santai sambil makan malam bersama. Tidak hanya itu, mereka juga membahas mengenai tempat terindah yang berada di dekat sini, yaitu adanya sebuah air terjun. Namun tidak hanya indah, konon katanya di tempat air terjun itu telah terjadi sebuah pembantaian. Lalu karena hari sudah semakin malam, akhirnya mereka pun bergegas untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, Robert dan Margaret berencana untuk mengunjungi air terjun yang dimaksud. Mereka juga mengajak Emily untuk ikut bersamanya. Namun Emily menolak, tidak ingin ikut karena dirinya ingin santai memainkan ponsel di sekitaran tenda. Saat orang tua Emily hendak pergi, Emily dengan tiba-tiba menghentikannya, yang ternyata dirinya ingin mengambil foto kedua orang tuanya itu bersama adiknya. Setelah itu mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Emily sendirian. Kemudian ketika Emily sedang santai sambil melihat hasil foto huntingnya di tempat ini, dia merasakan ada seseorang di sekitarnya. Karena hal tersebut membuat dirinya takut, lalu berjalan ke arah parkiran dan Emily berniat untuk berlindung di dalam mobil. Hello? Anyone there? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di belakang mobil Emily. Lalu ada seorang pria yang keluar dari mobil. Ia bernama Jerman. Jerman tidak sendirian, ia bersama temannya yang bernama Ton. Emily yang sebelumnya berlindung di dalam mobil, sampai-sampai dirinya tertidur di dalamnya. Ketika Ton sedang buang air kecil di dekat mobil itu, akhirnya mereka berdua menyadari ada seorang gadis yang berada di dalam mobil. Karena udah kepalang sangbrut, akhirnya Jerman menyuruh dan membiarkan Ton untuk memantapkan gadis tersebut. Sementara Jerman sendiri akan berkeliling untuk mengawasi apakah ada orang lagi selain gadis ini di daerah tersebut. Emily yang terbangun dari tidurnya dan dirinya melihat ada orang asing dengan wajah yang sepertinya sedang sangbrut parah. Emily dengan raut wajah yang marah pun menyuruh Ton untuk menjauh dari mobilnya. Namun Ton yang awalnya mundur, tiba-tiba dirinya bergerak maju mendekati pintu mobil. Karena hal itu membuat Emily takut dan langsung menekan klakson mobil yang bertujuan agar kedua orang tuanya mengetahui keberadaannya. Dan benar saja, Jerman dan orang tuanya Emily pun mendengar suara klakson mobil itu. Jerman menganggap bahwa gadis itu sudah terbangun. Itu sebabnya dia pun dengan segera menuju ke mobil. Di sisi lain, ayah Emily juga bergegas untuk menghampiri suara klakson mobil. Kemudian Jerman tiba-tiba mengeluarkan senjata dari mobilnya. Dia meminta gadis itu untuk keluar dari mobil sambil menodongkan senjata. Karena ketakutan, akhirnya Emily dengan terpaksa keluar dari mobil. Now! We're just gonna go for a little ride, okay? Sementara itu, ayahnya juga datang ke sana untuk menyelamatkan putrinya. Namun Ton dan Jerman memukulinya dan membuatnya pingsan di tempat. Di sisi lain, ibu Emily menuju ke tenda untuk meninggalkan Ollie agar dia bisa aman. Dan Margaret pun dengan segera menuju ke parkiran mobil untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Kemudian setelah sampai di sana, Margaret pun langsung menyerang mereka dan menyuruh Emily untuk melarikan diri. Di saat Emily hendak berlari, tiba-tiba Jerman menembakkan senjata ke udara. Kemudian menodongkan senjata ke Margaret dan mengancam jika Emily kabur, maka ibunya lah yang akan dihabisi. Tanpa pilihan lain, akhirnya Emily pun kembali dan langsung saja mereka bertiga diikat tangannya beserta mulutnya disumpal. Setelah itu, Ton dan Jerman membawa keluarga tersebut ke suatu tempat di tengah hutan. Usut punya usut, ternyata Ton dan Jerman mempusreng Emily dan ibunya di hadapan Robert atau ayahnya Emily yang sedang terikat di pohon. Robert yang tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya hanya bersedih dan menahan emosi menerima peristiwa bejat ini. Kemudian ketika Ton sedang memeriksa ponsel milik Emily, tanpa disengaja dirinya melihat foto keluarga itu. Dia juga melihat ada seorang bayi di dalam foto tersebut, yang dimana akhirnya mereka mengetahui bahwa ada seorang bayi juga yang bersama keluarga ini.
Kemudian Jerman bertanya kepada Margaret mengenai keberadaan bayinya, tetapi Margaret tidak mau buka suara dan tidak ingin memberitahu apa-apa. Karena hal tersebut akhirnya mereka mulai menyiksa seluruh keluarga itu dengan cara menaruh kaleng bir di atasnya, lalu menembak kaleng tersebut, yang pada akhirnya keluarga tersebut dihabisi oleh Ton dan Jerman. Kemudian mereka menuju ke tenda untuk mencari keberadaan bayi tersebut. Tetapi sesampainya mereka tidak menemukan bayi itu di dalam tenda, yang ternyata Oli telah berjalan ke suatu hutan sambil menangis. Singkat cerita, 3 hari kemudian ada sepasang suami istri yang sedang berada di dalam perjalanan. Mereka adalah Ian dan istrinya bernama Sam. Usut punya usut, pasangan ini berniat untuk mengunjungi air terjun dan merayakan malam tahun baru di sana. Namun ketika mereka berhenti di suatu bar untuk membeli persediaan makanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Jerman. Lantas ia menanyakan jalan untuk menuju ke air terjun yang dimaksud. Namun Jerman menjawab bahwa jalan menuju air terjun itu sangatlah sulit. Dia merekomendasikan ke tempat lain yang bernama Stony Ridge, yang dimana tempat itu adalah tempat camping dari keluarga sebelumnya. Dan alasan Jerman merekomendasikan tempat itu sepertinya dia tidak ingin orang lain mengetahui mayat dari keluarga Robert yang berada dekat dengan air terjun. Okay, thanks. Think about it. Kemudian Ian dan Sam melanjutkan perjalanan. Namun di saat perjalanan, Ian menyadari bahwa mereka tengah diikuti mobil milik Jerman. Karena hal itu, ia pun langsung membelokkan mobilnya dan menuju ke tempat yang direkomendasikan sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka melihat tempat ini sangat begitu indah. Oleh sebab itu, mereka sangat bahagia. Sebenarnya mereka berdiri tidak jauh dari tenda keluarga Robert. Setelah beberapa saat kemudian, mereka mendirikan tenda yang tak jauh dari tenda keluarga Robert. Usut punya usut, sebenarnya mereka baru saja menikah. Mereka datang ke sini bertujuan untuk menghabiskan waktu untuk honeymoon. Lalu setelah itu, Sam duduk sendirian sambil membaca buku. Tak sengaja, Sam melihat ke arah tenda keluarga Robert, dan dia menyadari bahwa ada orang lain yang telah duluan ke tempat ini. Di sisi lain, suami Sam sedang mengumpulkan kayu bakar, dan saat di perjalanan, dia menemukan sebuah topi anak kecil. Singkat cerita, pada malam harinya, Sam dan suaminya menyalakan api unggun. Mereka mengobrol santai sambil menikmati keindahan malam hari di tempat ini. Setelah itu mereka pun masuk ke tenda sambil menunggu pergantian tahun, yang pastinya setelah itu mereka pun melakukan push rank Mobile Legends. Keesokan paginya ketika Sam terbangun, dia kembali melihat ke arah tenda keluarga Robert. Dia berpikir bahwa keluarga yang mendirikan tenda di sana telah kembali sekarang. Dan beberapa saat dia bergerak menuju ke tenda itu, lalu ketika Sam melihat isi tenda, dia memanggil suaminya. Dia memberitahu suaminya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang dimana di dalam tenda itu mereka tidak menemukan siapa-siapa. Akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi ketika ingin menaiki mobil, tiba-tiba ban mobil mereka mengalami bocor. Kemudian Ian mengganti mobilnya, sedangkan Sam mengambil air minum untuk suaminya. Namun tiba-tiba Ian mendengar teriakan Sam meminta tolong dari kejauhan. Dengan segera dia berlari menuju arah Sam. Dan ternyata mereka menemukan seorang anak kecil yang terbaring di tanah. Yang tak lain, anak kecil itu adalah Oli, anak bungsu dari Margaret dan Robert. Kemudian Ian memeriksanya dan mengetahui bahwa anak kecil ini ternyata masih hidup. Mereka kemudian menggendong Oli dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu mereka memutuskan bahwa akan mencari orang tua dari anak ini. Hey, it's gonna be okay. Yeah, I know. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ada suara mobil yang datang menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah Ton. Langsung saja mereka menceritakan semuanya mengenai anak kecil itu. Dia juga meminta bantuan kepada Ton untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Ton menenangkan mereka agar tidak usah khawatir. Yang dimana menurut Ton, orang tua dari anak kecil ini masih berada di sekitar tempat ini. Dan mungkin saja mereka dalam kesulitan. Lantas Ton pun mengajak mereka untuk mencari orang tuanya. Kemudian Ton mengambil kotak medis dan senjata dari mobilnya. Carry this in. Setelah itu, Ton dan Ian pergi mencari orang tua dari anak itu. Sedangkan Sam menunggu di mobil sambil menjaga Oli di sana. Lalu saat di dalam mobil, Sam menemukan sebuah pisau. Sam juga melihat bayi itu sedang tidur di dalam mobil dengan tenang.
Di sisi lain, usut punya usut ternyata Ton mengajak Ian ke suatu tempat yang dimana sebelumnya Ton dan Jerman menghabisi dan menyiksa keluarga Robert. Dan benar saja, Ian melihat jasad dari Robert dan Emily di sana. Di saat bersamaan, Ton tidak melihat mayat dari Margaret. Padahal sebelumnya Ton sudah menghabisinya di sana. Karena hal itu membuat Ton merasa terkejut dan beranggapan apabila jika Margaret tidak ada, berarti tandanya dia masih hidup. Kemudian Ian meminta Ton agar pergi dari tempat ini untuk memberitahu ke pihak kepolisian. Namun Ton mengatakan bahwa ibu dari anak kecil itu masih hidup dan biarkan mereka yang mencarinya. Kemudian mereka mencarinya dan benar saja mereka menemukannya yang tak jauh dari tempat itu. Ian yang merupakan seorang dokter pun langsung berusaha untuk menolongnya. Namun tiba-tiba Ton melepaskan tembakan dan membuat Margaret tewas di tempat. Ian yang menyaksikan secara langsung, dirinya pun panik dan ketakutan. Lalu dia bertanya kepada Ton, apakah dia akan menghabisinya juga. Namun Ton menjawab dia tidak akan langsung membunuh sebelum si Ton ini bisa meniduri istrinya. Mendengar hal itu, Ian pun semakin ketakutan. Tanpa diduga, Ian berdiri dan langsung mendorong Ton kemudian melarikan diri. Dengan sigap, Ton langsung mengejar Ian dari belakang. Di sisi lain, Jerman datang menghampiri Sam dan Sam menceritakan semuanya kepada Jerman. Tapi sayangnya, Jerman malah langsung mengeluarkan senjata dari mobil. Setelah melihat senjata itu di tangannya, Sam pun menjadi takut dan dengan terburu-buru dia pun langsung masuk ke dalam mobil. Kemudian Jerman menghampirinya dan meminta Sam untuk keluar dari mobil. Namun ketika itu Sam tidak mau keluar. Dan langsung saja Jerman memecahkan kaca mobil, kemudian mencoba untuk membuka pintu. Tanpa diduga, Sam memotong tangannya Jerman menggunakan pisau. Karena hal itu membuat Jerman terluka dan dia mencoba untuk menghentikan pendarahannya tersebut. Sam memanfaatkan momen itu, dirinya dengan segera berlari dari sana sambil membawa Oli. Ketika Jerman melihat Sam berlari, dia menyuruh anjingnya untuk mengejar Sam. Di sisi lain, Ian terus berlari dan akhirnya dia berhasil bersembunyi di suatu tempat. Ton yang berada dekat dari persembunyiannya Ian, tanpa disengaja ia melihat ada seseorang yang sedang berlari. Langsung saja dia pun menembak ke arah orang itu. Ton yang beranggapan dia berhasil menembak Ian. Dengan segera dia menghampirinya, namun sesampainya di sana tanpa diduga tembakannya itu malah mengenai Jerman. Jerman berteriak kesakitan karena peluru yang menembus tepat di dadanya. Lantas Ton pun meminta maaf ke Jerman karena tidak sengaja mengenainya. Dan di saat bersamaan dia mendengar suara tangisan dari bayi yang digendong oleh Sam. Benar saja kemudian Ton melihat Sam dan dia secara perlahan menghampirinya. Tanpa diduga, Ton langsung membanting bayi itu ke tanah. Setelah itu, Ton menghampiri Jerman sambil menodongkan senjata ke arah Sam. Siapa sangka Jerman malah menyuruh Ton agar segera membunuhnya. Awalnya Ton tidak mau melakukan ini, namun karena Jerman terus memintanya, dengan terpaksa akhirnya Ton pun langsung menembak Jerman hingga membuatnya tewas. Setelah itu Ton menyandra Sam agar suaminya keluar dari tempat persembunyiannya. Namun setelah menunggu lama tanpa diduga, Ian malah pergi dan meninggalkan bayi itu sendirian. Tanpa basa-basi setelah itu Ton membawa Sam ke dalam mobil dan saat di perjalanan Ton mengatakan bahwa suaminya Sam pengecut karena telah kabur meninggalkan Sam begitu saja. Namun Sam membantah bahwa suaminya tidak kabur, melainkan menyelamatkan si Oli atau bayi tersebut. Dan tiba-tiba Sam merebut kendali kemudi hingga mengakibatkan mobil mereka menabrak sebuah pohon. Di sisi lain, usut punya usut ternyata Ian pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua insiden yang dialaminya. Singkat cerita, Ian bersama kedua polisi tiba di lokasi. Namun dari kejauhan, Ton menembaki polisi itu hingga membuat mereka tewas di tempat. Setelah itu, Ton menyandra Ian dan Sam pergi dari sana. Kemudian Sam yang mengendarai mobil, sementara Ton sendiri mengawasinya di kursi belakang sambil menodongkan senjata. Seketika Sam membanting setir hingga membuat mobil mereka mengalami kecelakaan. Di saat mobil yang sudah terbalik, kemudian Ton beranjak keluar dari mobil, bertujuan untuk mengakhiri mereka berdua. Namun dengan sigap, Sam langsung membalikkan keadaan dan membuat Ton tewas dihantam dengan batu. Singkat cerita, adegan beralih di rumah sakit. Terlihat Sam yang sedang dirawat akibat peristiwa yang dialaminya.
Kemudian ia berjalan menghampiri suaminya yang ternyata masih hidup dan selamat. Nah, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kondisi Oli atau bayi sebelumnya. Usut punya usut, Oli diselamatkan oleh anjing milik psikopat tersebut. Dan mungkin saja dia tumbuh dewasa di tengah hutan, layaknya seperti Tarzan. Stay there! Stay there! Nah, seperti itulah alur cerita dari film Killing Ground. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.